Pasca pencoblosan pemilihan presiden 17 April 2019 lalu, belum membuat sengitnya pertarungan merebut kekuasaan 5 tahun itu berakhir. Proses rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum masih berjalan, sedangkan hitung cepat atau quick count sudah bermunculan. Masing-masing calon merasa optimistis meraih kemenangan, bahkan ada yang sudah deklarasi. Jokowi mengaku ingin bertemu Prabowo dan mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menemui Prabowo untuk mencari waktu bertemu. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa ia dan Ma'ruf Amin tak akan memutus tali persahabatan dengan Prabowo Sandiaga Uno hanya karena Pilpres. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Jimli Asyidik menilai rencana pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto adalah langkah yang tepat. Namun pertemuan itu membutuhkan waktu yang tepat di tengah situasi dan kondisi politik yang kini masih tegang pasca pemilu. Jimli menambahkan ada waktunya bagi Jokowi dan Prabowo untuk bertemu. Ia meyakini kedua capres itu memiliki niat yang sama untuk meredakan situasi politik dan merangkul masyarakat Indonesia untuk bersatu kembali. Dan ia berharap pertemuan antara Jokowi dan Prabowo dapat terlaksana sebelum pengumuman hasil rekapitulasi resmi Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum 22 Mei mendatang. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, menanti Jokowi Prabowo bertemu, itulah tema dialog kita pagi ini. Kita untuk membahasnya ini telah hadir bersama kami di studio pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, Bang Ray Rangkuti. Dan selamat pagi Bang Ray. Dan juga nanti kita akan tersambung dengan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, ada Pak Jimli Asyidik. Tapi kita ke Bang Ray dulu ini ya. Kenapa rencana pertemuan ini menjadi penting? Ya, pertama karena kita lihat memang ketegangannya ya, yang sebetulnya kita berharap pasca 17 April kemarin itu setidaknya suasana politik kita tidak lagi seperti sebelum pencoblosan gitu, di mana masyarakat kita seolah-olah terbelah ya, di antara mereka yang menyebut diri sebagai atau yang disebut ya sebagai cebong ataupun kampret gitu. Faktanya setelah tanggal 17 itu keadaannya tidak lebih baik juga dibandingkan dengan sebelum mencoblos kan. Hanya mengubah isu. Kalau sebelumnya isunya kan serang-serangannya kepada soal aspek apa namanya ya serang-serangan pribadi gitu ya. Tapi setelah pemilu 17 April ini ya serangannya terlebih kepada soal percaya nggak percaya pada hasil yang akan disebutkan oleh KPU dan sebagainya. Gitu. Artinya pertemuan ini perlu dilakukan? Saya pikir itu, karena kalau keduanya ya, dua pasangan capres ini khususnya merasa bahwa atau melihat mendengar soal keresahan di bawah dan juga ketegangan di bawah ini gitu, memang tidak ada lain kecuali caranya memperlihatkan kepada publik bahwa mereka sebetulnya katakanlah telah mengakhiri apa yang disebut dengan politik, sekarang persoalannya diserahkan kepada KPU. Apakah memang kalau kita lihat saat ini kan belum bertemu ya, Bang Ray ya. Apakah ini memang suatu ujian begitu untuk kenegarawan mereka sebagai sama-sama politisi begitu? Saya kira ini salah satu apa namanya cara menguji apakah memang mereka ini sebetulnya petarung gitu ya. Dalam pengertian ya begitu mereka fight di arena ya selanjutnya serahkan kepada pengadil kan, apakah memang siapa yang dapat apa, siapa yang dapat apa, tentu saja dengan indikasi-indikasi dari syarat-syarat maupun data-data yang cukup. Gitu. Apakah artinya di sini Pak Prabowo menunjukkan bahwa dia belum ingin bertemu, artinya memang ada yang ditunggu atau alasan apa? Saya kira bukan hanya soal tidak, taruhlah misalnya soal bertemu itu, ada mungkin banyak alasan yang bersifat teknis kan, mungkin waktunya belum ada, bisa begitu gitu menurut saya. Tapi lebih dari sekedar itu menurut saya, harus ada upaya-upaya awal yang menunjukkan bahwa keduanya sudah sekarang menyerahkan seluruh proses ini kepada katakanlah KPU gitu. Nah yang sekarang kan kita lihat ini adalah upaya yang seolah-olah terus-menerus ya mengindikasikan ketidakpercayaan pada proses yang dilakukan oleh KPU. Tentu kita sepakat dan kita setuju bahwa katakanlah misalnya kalau kita buat bahasanya rekonsiliasi gitu ya di antara kedua pasangan ini ya 0102 tidak dengan sendirinya menghapuskan, menghilangkan
berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama masa kampanye gitu atau selama masa pencoblosan gitu. Oke. Artinya rekonsiliasi ini, katakan misalnya kalau rekonsiliasi yang kita maksud, meskipun rekonsiliasi itu tidak harus ketemu secara fisik gitu ya, tapi tidak dengan sendirinya mau mengatakan bahwa semua pelanggaran, semua temuan yang berhubungan dengan kecurangan gitu, itu dihapuskan gitu. Oke, artinya nah, ini memang, yang saya lihat sekarang agak salah dipahami gitu, bahwa seolah-olah kalau rekonsiliasi itu ya dilakukan gitu, seolah-olah nggak perlu lagi dipersoalkan kecurangannya apanya, enggak gitu loh. Sehingga ada kelihatan keberatan gitu, ada kelihatan keengganan untuk artinya sebenarnya kalau misalnya pun kedua tokoh ini bertemu, harusnya Pak Prabowo bukan artinya memang mengalah dalam pertarungan ya? Itu bukan berarti mengakui kemenangan atau mengatakan bahwa saya sudah kalah, enggak gitu. Rekonsiliasi itu lebih karena keinginan untuk menenangkan pada masyarakat, supaya masyarakatnya ya pasca pencoblosan itu tidak boleh lagi ada yang saling serang menyerang secara pribadi, kembali ke hidup kepada secara normal gitu. Nah, soal hasilnya nanti kita akan tunggu kepada proses yang akan dilakukan oleh KPU gitu ya. Tetapi tidak, oleh karena itu kemudian jangan dipandang bahwa seolah-olah kalau rekonsiliasi kita ngakui kemenangan orang atau mengakui kekalahan diri sendiri. Tidak gitu. Justru rekonsiliasi itu dalam konteks menenangkan politiknya, prosesnya tetap jalan, termasuk salah satunya adalah soal sejauh apa pelanggarannya. Kalau memang pelanggarannya masif gitu ya, terstruktur gitu, istilah yang sering dipakai oleh Mahkamah Konstitusi di eranya Pak Jimli, ya bisa saja kemudian hasil pemilunya memang dievaluasi gitu. Bang Rey, kalau dari Prabowo dan BPN itu mengisyaratkan bahwa tunggu, sabar dulu gitu, kita akan membuat waktu. Apakah memang ini bisa menunggu atau harus segera dilaksanakan pertemuan ini? Kalau sebetulnya mereka melihat ketegangannya ya, yang tidak hilang gitu, terus sudah mulai mengarah kepada soal istilah orang itu delegitimasi ke KPU gitu, apakah delegitimasi hasil pemilu gitu, memang sebaiknya mereka memperlihatkan niat yang kuat, tanda yang kuat, meski lagi-lagi tidak harus ketemu secara fisik ya, tapi tanda yang kuat untuk mengatakan bahwa kita akhiri hal-hal yang bersifat dapat membuat bangsa ini lebih terpuruk, kira-kira gitu ya, sama-sama harus katakanlah move on gitu loh kira-kira ya, tapi lagi-lagi harus ada catatan, tidak boleh melupakan, mengabaikan semua kecurangan atau yang dianggap kecurangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu gitu. Bang Rey, ada 3 kali deklarasi ya dari Prabowo tentang bahwa ia memenangkan pemilu begitu. Artinya ini menjadi kita membacanya bahwa ada pendukung yang juga masih semangat ya, masih ada polarisasi di tengah masyarakat. Menurut saya juga deklarasi-deklarasi itu ya, baik yang dilakukan oleh ya sejauh ini yang terbanyak adalah 02 gitu ya. Sebetulnya menurut saya kurang tepat gitu. Karena tentu saja pertanyaannya dari mana mereka mau mendeklarasikan. Tentu aneh sekali kalau deklarasi didasarkan pada temuan sendiri gitu loh Mbak. Sementara kita sudah menyerahkannya kepada setidaknya KPU kan soal proses penghitungan gitu. Atau yang tentu saja yang paling legitimit itu adalah bukan paling legitimit tapi paling bisa dipercaya itu adalah soal yang dilakukan oleh quick count gitu. Nah masalahnya mereka tidak percaya juga quick count-nya juga gitu. Alasannya karena quick count nih macam-macam lah sebagainya itu gitu. Tapi kemudian diperbandingkan dengan data yang mereka temukan. Ya justru data personal gitu kira-kira diyakinkan kepada publik dengan data yang dilakukan oleh oleh lembaga yang dianggap lebih independen kira-kira gitu ya. Kemudian juga dengan apa istilahnya itu ya, dengan perangkat yang selama ini sudah teruji gitu. Nah inilah clash-nya gitu loh Pak. Jadi melalui keyakinan sendiri lalu deklarasi mengabaikan kemudian apa yang sebetulnya menjadi pengetahuan publik terkait dengan hasil pemilu gitu. Rekonsiliasi sebaiknya memang dilakukan, artinya bukan menunjukkan Pak Prabowo udah mengalah gitu ya tanda kutip ya. Itu lebih karena supaya upaya menenangkan situasi ya, mengembalikan kembali kehidupan kita lebih normal kira-kira gitu ya. Setelah terbelah hampir 6 bulan ke definisi apa yang disebut dengan kampret, apa yang disebut dengan cebong gitu ya. Cebong itu. Gitu. Bang Rey, Jokowi mengutus Luhut Panjaitan. Ini sudah tepat belum sih mengutus? Ya mungkin langkah-langkah begitu bisa tepat, bisa tidak, bisa strategis atau tidak gitu. Nah saya juga tidak tahu. Bisa pesan politis atau pesan sebagai politis, presiden begitu ya? Ya makanya kalau menurut saya sebetulnya sebelum
melakukan pertemuan-pertemuan yang bersifat fisik gitu. Oke. Yang penting itu adalah langkah-langkah ke arah apa yang kita sebut menenangkan publik ini gitu. Oke. Itu yang paling penting gitu. Misalnya pernyataan-pernyataan yang lebih menyejukkan gitu, baik dari 01 maupun 02, memperlihatkan keinginan yang kuat memang di antara mereka untuk melakukan silaturahmi gitu, meskipun mungkin tidak terlaksana gitu. Tapi kalau memang misalnya ya tiba-tiba terburu-buru juga dikirim orang untuk melakukan semacam Ini terburu-buru nggak Jokowi saya kirim pikir Luhut? soal terburu-burunya mungkin tidak, tapi saya boleh jadi soal figurnya mungkin tidak terlalu diterima. Mengapa? Alasannya kenapa? Padahal Luhut dan Prabowo punya latar belakang yang sama. Bahwa keduanya sangat berteman akrab, iya gitu. Tapi yang agak lupa kayak yang dibaca oleh 01 ini, di sekitar 02 ini banyak orang yang mungkin tidak terlalu happy dengan Luhut Binsar Panjaitan. Oke, artinya memang harus mengganti orang atau ada Saya juga? pikir ya, kalau saya mungkin kalau Pak Jokowi mau melakukan lagi upayanya, beliau mungkin lebih tepat untuk mengirim orang yang tepat. Oke, atau mungkin dari BPN sempat ada tercetus juga bahwa jangan-jangan Bang Jimli juga bisa. oke, bisa Sebagai menjadi mediator ya. di antara- Oke. Nah, BPN juga sempat bilang nih Bang Rey, kalau mau bertemu ya udah Jokowi aja langsung yang datang ke Prabowo. Itu gimana? Iya tentu saja. Tapi Itu pilihan yang baik nggak? Iya tentu saja. Bagaimanapun itulah puncaknya sebetulnya gitu. Tapi mungkin sebelum itu kan dilakukan penjajakan terlebih dahulu. Iya, Ya, oke. jangan sampai orang buru-buru juga tiba-tiba ditutup di sana kan tidak elok juga gitu. Jadi lakukan penjajakan, pertemuan. Biasalah kapan kira-kira jadwal yang tepat di antara kedua belah pihak. Ya kan kira-kira gitu ya. Sehingga setelah itu ada komitmen untuk saling bertemu, langsung bertemu kira-kira gitu. Saya pikir kalau kasus soal ini ya, soal ngirim orangnya ini atau ketemu atau tidak ketemu orangnya terlebih dahulu gitu, lebih karena siapa yang Anda kirim gitu. Nah kalau Luhut Binsar Panjaitan, Apa yang diragukan dari Luhut Binsar Panjaitan? Dia adalah seorang politisi senior dan kemudian juga dia adalah Menko Maritim kan seperti sekarang. yang saya sebutkan tadi itu, mungkin bukan Pak Prabowo-nya person. Oke. Kalau itu sih nggak ada masalah ya. Tapi kan sekarang di sekitar Pak Prabowo ini ada banyak orang yang mungkin tidak terlalu happy dengan figurnya Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu. Oke, jadi wajar saja ada penolakan dari BPN. Ya bukan wajar menurut saya, tidak wajar. Cuman apa namanya ya, figurnya ini. Makanya kalau ibarat kalau negosiasi macam-macam itu kan semua harus diperhitungkan. Negosiasi, apakah artinya memang ada semacam posisi yang ditawarkan? Sempat ada pendapat seperti itu, Bang Rey? Faktanya kan di antara kedua belah pihak, ya meskipun ada keinginan kelihatan dari 01 untuk melakukan pertemuan yang kuat gitu, tapi faktanya di 02 kan tidak terlalu terbuka pintu gitu. Oke. Nah itu kan yang harus dinegosiasikan. Apa, kapan, di mana, bagaimana, solusinya, caranya seperti apa. Yang nggak bisa juga seperti kita gitu loh, Pak. Oke. Harus dipahami bahwa ini pertemuan ini juga bersifat politik kan kira-kira gitu ya. Oleh karena itu settingnya seperti apa, apanya. Jangan sampai kemudian juga seolah-olah itu yang lagi-lagi kita pikirkan, seolah-olah pertemuan ini menyerahkan kepercayaan kepada Pak Jokowi misalnya, nggak bisa juga 02 kan kira-kira gitu ya. Atau Pak Jokowi udah kelihatan menyerahkan kewenangan dirinya kepada, nggak bisa gitu. Nah itu kan yang harus diatur betul oleh kedua belah pihak gitu. Dalam rangka itu tim-tim kecil biasa memang dibentuk terlebih dahulu bagaimana negosiasinya supaya keduanya seolah-olah sederajat, ya berteman baik gitu ya. Tidak dengan sendirinya menapikan poin-poin apa yang akan dibicarakan. Itu memang semua proses butuh penjajakan gitu. Oke, Bang Rey, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dan kita akan berbicara juga dengan Pak Jimli nanti usai jeda. Ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi masih akan kembali sesaat lagi.